Akademi Vokasi Indonesia tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan antara dunia usaha dan juga dunia industri. Seperti apa peran dari Sritex yang merupakan industri di kota Solo, Jawa Tengah? Kita simak berikut ini. Ajang Akademi Vokasi Indonesia kembali digelar di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dengan bidang keahlian yang dipilih adalah tata busana. Dipilihnya bidang keahlian tata busana tak lepas dari adanya dukungan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil khususnya seragam tentara yang sudah melakukan ekspor hingga ke penjuru dunia. Setidaknya ada 36 negara yang saat ini telah menjadi tujuan ekspor Sritex. Dan masih ada 165 negara di seluruh dunia yang dapat menjadi pelanggan baru Sritex untuk produk seragam tentara. Sritex sendiri telah menyerap ribuan tenaga kerja di bidang tekstil dan garmen. Eksekutif Director Garment Sritex, Shanshan Huang, menyebutkan dari angka ribuan tersebut ada hampir 700 tenaga kerja yang merupakan lulusan pendidikan vokasi. Shanshan juga menilai meskipun belum sempurna, namun kinerja para lulusan vokasi tersebut cukup menghasilkan. Kalau dari 2019 sampai 2021 itu hampir mendekati 700 mahasiswa. Iya, peserta vokasi. Kalau dibilang semua sempurna itu bohong, tapi alhamdulillah puji Tuhan lumayan banyak yang menghasilkan. Jadi di sana tuh sebenarnya di Sritex itu mereka anak-anak itu bisa langsung melihat nyatanya industri itu apa. Bagaimana caranya itu pohon kapas menjadi sebuah baju. Dimulainya tuh dari berapa step-step yang sangat rumit bagi orang awam. Dan potensi untuk mereka masuk ke dalam situ lebih mengerti sebenarnya gimana caranya sih dari kapas kok bisa jadi baju gitu. Adapun jika dielaborasi lebih detail, terhitung sejak 2019 hingga 2021 ada 365 karyawan lulusan SMK yang bekerja di Sritex. 209 karyawan yang berasal dari lulusan D1 hingga D4 dan 116 karyawan yang merupakan lulusan S1 dan S2 vokasi. Antusiasme anak-anak vokasi Surakarta dan sekitarnya juga nggak main-main loh. Pasalnya ada lebih dari 80 pendaftar di ajang Akademi Vokasi Indonesia di Surakarta ini. Ke-80 peserta itu akhirnya diseleksi ketat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi hingga mencapai 15 peserta untuk hadir di babak final dan harus membawa karyanya di depan para juri. Kita akan melihat kemampuan para peserta dalam bidang fashion designer atau tata busana. Penasaran kan seperti apa? Kita lihat sama-sama. Saya ngobrol-ngobrol sedikit ya, buat dewan-dewan juri. Mungkin sudah melihat kan, ada first impression pertama kali melihat para peserta, terus model-modelnya, hasil karyanya udah kelihatan nih. Mungkin ada yang mau disampaikan first impressionnya gimana melihat antusiasme para peserta ini? Dari Mas Rory dulu seperti apa? Kalian is the best, sudah sampai di sini. Itu aja lah. Oke, terima kasih Mas Rory. Dari Bu Shanshan dari Sritex seperti apa melihat first impressionnya? Udah nyala Bu, boleh langsung. Selamat pagi semuanya. Yang tadi saya lihat itu pemenangnya itu ada di situ sudah. Semangat kalian sangat luar biasa. Ayo. Oke, semangat tentunya Bu ya. Ya. Pasti bisa tentunya. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Tepuk tangan lagi untuk para peserta. Dari Bapak silakan Pak. Ini menunjukkan kreativitas anak bangsa yang sangat luar biasa. Apalagi teman-teman ini bisa mengkombin dengan budaya lokal kita, itu sangat bagus sekali ya. Terus berkarya adik-adikku sekalian, dan semoga nanti siapapun yang tidak mendapatkan juara atau mendapatkan juara, semua adalah pemenang karena sudah melalui babak yang sangat ketat ini. Gitu, terima kasih. Nama saya Yosefin, berasal dari Solo. Saya seorang alumni dari LPTB Susan Budi Adja Semarang. Dan kali ini saya membawa koleksi saya yang berjudul 90s Babes. Itu merupakan pre-fall collection. Saya terinspirasi dari geng milenial kelahiran 90-an. Saya mengangkat tema style tahun 90-an dengan material yang saya angkat adalah jeans dan
kotak-kotak, motif kotak dari bahan flanel. Satu look dari desain saya tidak hanya bisa dipakai dengan look yang sama, yang monoton seperti itu, tapi bisa menyesuaikan dengan stylenya masing-masing. Pertanyaan saya, kita ini mau mirip siapa sih? Gimana? Yang didesain ini mirip seperti siapa yang sekarang lagi apa namanya yang ada di pasaran? Brand siapa yang kita jadikan sebagai cermin kita? Ke arah retail. H&M. Brandnya siapa? Bagaimana? Brandnya siapa? Ya seperti H&M kayak gitu. Oh oke, makasih. Nama saya Andi Setio Pitono, saya dari LKP Ismia Karanganyar. Awalnya sih saya emang dari kecil tertarik untuk dunia gambar-menggambar ya, cuman karena akhirnya saya sadar ini menggambar ini mau tak bawa kemana. Akhirnya pada tahun 2015 itu saya mulai ikut kompetisi-kompetisi kayak gini dan akhirnya saya bergabung di salah satu LKP itu dan akhirnya saya selain bisa menggambar juga akhirnya bisa merealisasikan gambar saya menjadi baju seperti ini. Tema trennya sendiri saya ambil Neo Medieval Armory sama Exuberant Urban Karikatur, di mana baju ini terinspirasi dari sukarelawan pengatur lalu lintas yang saya sering temui di Solo. Saya mau bertanya nih, apakah semua lurik itu bisa didesain seperti yang Anda desain? Nah, coba Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk beberapa motif tradisional, bukan hanya untuk lurik, tapi juga bisa batik atau tenun dan lain-lain, kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan motif-motif tradisional ini. Kalau untuk yang motif gerimis ini saya rasa cocok ya, tapi untuk motif-motif lurik yang lain kan ada motif lurik yang lebih yang garis-garis itu dan lain-lain, itu sepertinya kurang cocok dan saya harus mempelajari lurik lebih banyak lagi kalau misalnya saya pengen menggunakan motif lurik yang lain. Terima kasih. Nama saya Palung Sira, saya dari Nusa Tenggara Timur, kuliah di AKS Semarang, Ibu Kartini. Ikut AFI ini saya direkomendasikan dari dosen. Untuk desain ini saya ambil berwarna ungu dan biru dan memakai bahan tenun dari Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan dari saya, ini kenapa kain tenun? Kan karena kain tenunnya itu untuk melestarikan budaya Indonesia, itu sangat benar, sangat cocok sesuai dengan keinginan negara kita ya, pemerintah kita. Pertanyaan saya, apakah ini desain-desain ini diambil dari ide sendiri dan dibuat atau memang udah ada tinggal diambil dari Pinterest contohnya? Nah itu kalau bagian lengannya itu saya terinspirasi dari Pinterest dan kemarin saya KKL sempat buat seperti itu bentuk spiral gitu. Jadi yang di sini nggak ada satupun yang dibuat oleh sendiri desainnya? Oh kalau itu emang gambar dari kain tenun. Nah itu dia tadi bagaimana kemampuan para peserta Akademi Vokasi Indonesia bidang fashion designer atau tata busana di Kota Solo. Minggu depan kita akan kembali lagi melihat kemampuan para peserta yang tidak kalah menarik dari minggu ini. Saya Muhammad Gibran, sampai jumpa minggu depan.